Kemudian yang selanjutnya ini perlu perhatian khusus nih, masing-masing pribadi aja. Man tajibu alaihi wa man la tajibu alaihi. Siapa yang wajib Jum'ah, siapa yang tidak wajib Jum'ah. Secara umum bahwasanya apabila dia seorang muslim, ya, seorang muslim laki-laki, ya, muslim laki-laki balik berakal, kemudian merdeka, sekarang sudah tidak ada perbudakan, sehat, ya, kemudian berdomisili. Ini adalah orang yang memenuhi syarat untuk melaksanakan sholat Jum'ah. Syarat untuk melaksanakan sholat Jum'ah bahwa dia itu wajib Jum'ah. Apakah dia menjadi ahli Jum'ah? Wallahu a'lam. Kita lihat nanti. Dan secara umum yang tidak diwajibkan Jum'ah, kalau yang tadi, ya, satu orang Islam, ya, balik berakal, ya, merdeka, laki-laki sehat, domisili, dalam arti termasuk sedang tidak musafir, tidak bepergian. Yang tidak diwajibkan Jum'ah, satu, almar'atu wassobi, perempuan tidak diwajibkan Jum'ah. As-sobi, anak-anak yang dimaksud di sini adalah anak yang sudah tamyiz, ya, belum diwajibkan Jum'ah, tidak diwajibkan Jum'ah kepada mereka. Kemudian al-marid, orang yang sakit, ya, orang yang sakit tidak diwajibkan Jum'ah. Yang keempatnya al-musafir, orang yang sedang bepergian, tidak diwajibkan Jum'ah. Nah, ketika kita di perjalanan boleh tidak Jumatan? Boleh, karena musafir. Cuma yang bagus berangkatnya sebelum subuh, ya. Tuh, makanya tadi berangkat jam 4, saya belum subuh itu. Alhamdulillah, Allah Akbar. Apalagi sekarang sampai tanggal 6 Agustus kurang seperempat jam 5 subuhnya, ya. Tuh. Nanti udah tuh, November, ya, akhir Oktober, November, Desember, Januari, insya Allah tuh lewat 3 menit, lewat 4 menit, insya Allah lebih dekat. Nah, kita kembali. Kemudian yang nomor 5 dan 6-nya adalah al-mudinul muqsir, alladzi yakhaful habs, orang punya utang, ya, dicari, apa namanya, DPO, dicari itu oleh yang mengutangkan, abang atau apalah, wallahu alam. Kalau ketangkep akan dipenjara, ya. Dia bukan tidak mau bayar, memang belum punya kesempatan untuk bayar. Allah uji dengan utangnya. Nah itu boleh, tapi jangan punya utang biar kagak Jumat, ya. Nah itu diantaranya, ya. Qala ashabuna, telah berkata orang-orang yang ada di mazhab kita, artinya mazhab Syafi'i, an-nasu fil jumu'ati sitatu aksamin. Keadaan manusia dalam Jum'ah, dalam melaksanakan Jum'ah itu ada 6 kelas. Yang pertama, mantal jamuhu watan akidu bihi. Orang itu wajib sholat Jum'ah, dan ketika Jum'ahnya menjadi sah dengan sebab hadir dia, ya. Orang itu Jum'ahnya sah dan Jumatannya, pelaksanaan Jum'ah sah dengan sebab hadir dia.
Wa huwa az-zakaru, dia orang itu laki-laki. Al-hurru yang merdeka. Al-baligu yang balik. Al-aqilu yang berakal. Al-mustautinu yang berdomisili. Alladzi la udrolah, yang tidak ada udur. Ya, itu dia Jum'ah, sah Jum'ahnya, dan pelaksanaan Jum'ahnya sah dengan sebab hadir dia. Yang kedua, mantan akidu bihi walatal jamuhu, orang itu wajib Jum'ah, jadi Jum'ah dengan sebab hadir dia, ya, tapi dia tidak wajib Jum'ah, ya, tidak wajib Jum'ah. Wa huwa al-marid, orang yang sakit. Orang yang sakit masuk, orang sini, ya, masuk sini Jumatan padahal dia sakit, tapi bisa hadir. Jadi dihitung, kenapa? Dia itu ahli dari sini, ya. Kemudian yang ketiga, man latal jamuhu walatan akidu bihi. Ini orang tidak wajib Jum'ah atasnya dan tidak sah Jum'ahnya dengan sebab hadir dia. Walatasiu minhu, dan dia tidak sah Jum'atnya. Ya. Wa huwa al-majnun, orang gila. Orang gila. Kemudian yang keempat, man la talzamuhu wa la tan'aqidu bihi wa tasihu minhu. Ya. Orang yang tidak wajib Jum'ah, tidak sah Jum'ahnya dengan hadir dia, tapi sah Jum'ahnya orang tersebut. Al-mumayyiz, orang yang anak-anak sudah tamyiz. Wal abdu, hamba saya. Wal musafiru, orang yang sedang musafir bepergian. Wal mar'atu, dan perempuan. Wal khunsa, dan bencong. Halo, di kita ada bencong. Kalau kita buka Fathul Mu'in, andaikan ada 40 orang laki-laki tadi merdeka dan selanjutnya, yang satunya ummi, Pak. Yang satunya ummi. Ya, kalau ummi bahasa kerennya kan tidak bisa tulis dan baca Al-Quran. Ya, jangan muluk-muluk. Yang satu Fatihahnya belum benar. Jangan muluk-muluk, ya. Satu Fatihahnya belum benar. Dalam konsep I'anatul Thalibin, Fathul Mu'in, bahwa tidak sah Jum'ah mereka. Makanya maaf, kalau masyarakat kita itu hobi ngaji dimanapun ngajinya sehingga terlihat, kan model begini aja, Pak. Ya, Allah menghfirlahu, sudah almarhum, Pak. Bah, saya kan wudu di rumah, bah. Kemudian saya ngerokok sambil jalan ke masjid. Apa saya harus wudu lagi? Nah, pertanyaannya kan menggambarkan seperti itu. Bahkan yang satu lagi, saya di jalan injek tai ayam, bah. Saya harus wudu lagi enggak? Berarti kan pengetahuan tentang ibadahnya, mah. Jadi yang dikatakan ahli Jum'ah itu yang tadi tambahnya apa? Tahu dia ini air apa? Air mutlak, air musyammas, air mutaghayyir. Apakah mutaghayyirnya itu mujawir atau muhalid? Terus airnya qalil atau kasir, sedikit atau banyak? Kalau air sedikit, bagaimana cara memakai air sedikit tersebut? Caranya ketika wudhu, ketika istinja, ketika mandi wajib. Berarti kaitan dengan ilmu wudhunya, ilmu mandi wajibnya, ya, ilmu istinjanya, ilmu wudhunya, ilmu sholatnya. Apa? Jadi itulah yang dikatakan ahli Jum'ah, yang dihitung. Makanya maaf, kalau Bapak pergi ke daerah Banten itu nggak ada yang nggak duhuran. Jadi begitu selesai Jumat langsung qomat, berdiri sholat duhur. Kenapa? Karena itu tadi, ya. Maaf, waktu saya usia SMP, usia aliyah,
sampai usia kuliah. Saya di kampung itu tidak Jumatan. Disebut Muhammadiyahnya dagelan, Pak. Saya meninggal tahun 99. Maaf, di kampung saya itu akekah itu 7 hari setelah wafat. Kampung ulama. Ya, Abuya Ismail, Abuya Aceh. Itu sekresidenan Banten. Permasalahan sebanten kalau tidak selesai Abuya Ismail yang akan dipanggil Abuya Aceh anaknya. Kalau ke sini kabupaten Abu Haji Afifuddin. Anaknya ada yang namanya Kang Haji Asep Kumpuk yang melanjut. Iya kan sekarang. 7 hari setelah meninggal, saya nggak pakai akekah emak. 7 hari setelah meninggal, apa? Tuh anaknya Muhammadiyah sih. Makanya emaknya jadi maaf sampai ke situ. Kebetulan satu saat buka perguruan tinggi di kampung cabang. Alhamdulillah, saya salah seorang dosennya. Itu anak-anak para kiai pada kuliah butuh. Nah, alhamdulillah itu kesempatan. Saya jadi dosen, ngobrol tuh sama mahasiswa itu, anaknya para ulama itu. Ngobrol begitu. Saya disebut Muhammadiyah cukup lama. Coba sekarang kaji di mana pendapat saya Muhammadiyah. Itu model akekah, kemudian terus saya bahas itu. Semua Syafi'iyah insya Allah. Makanya sekarang ya, saya kalau ke sono dohor lagi, dohoran. Awalnya ada yang ngomong, tuh Abu juga udah sadar katanya sekarang mau dohoran. Kenapa? Kalau dulu mah banyak orang-orang yang paham praktek sholat dengan syarat-syaratnya. Sekarang anak kiai aja ke pabrik, udah pulang dari pabrik, maaf, kelakuannya udah kelihatan, maaf, pengaruh kota dan sebagainya. Maghrib masih main HP aja, main TV dan sebagainya. Allah Akbar, subhanallah. Begitu beratnya tantangan sekarang ya. Anak-anak kita sekarang, maaf, naudzubillah min dzalik, sudah berat. Bagaimana kita caranya? Yang jelas maaf, kalau dibiarkan seperti ini anak-anak kita, lihatin 15 tahun yang akan datang. Apakah Masjid Al-Ihsan masih ada isinya? Kalau kita sekarang ada saudara yang meninggal, kita masih bisa tahlil. Tapi kalau kita meninggal ada yang nahlilin nggak ya? Wallahu a'lam. Nah ini begitu berat Pak tantangannya sekarang. Ya, kenapa? Karena konsep hidup diciptakan oleh sistem orang kaya adalah orang yang duitnya banyak, mobilnya mewah, rumahnya megah, walaupun gak pernah sholat. Itu orang sukses. Salah. Salah. Sehebat apapun harta kekayaan, kalau tidak dititipkan, tidak akan pernah ke bawah Pak. Makanya yang masuk neraka duluan itu 3 Pak. 1, kiai, ustadz, tukang ceramah. Yang kedua, itu orang yang banyak sedekah. Yang ketiga, orang yang berangkat ke Palestina. Kalau istilah sekarang, ini masuk neraka duluan Pak. Misalnya ngomong, Mahfudin, kamu tiap malam kemana-mana. Iya ya Robi, saya mau menyebarkan agamamu ya Robi. Bohong kamu, kata Allah. Kalau jadi bohong sama Allah, lempar ke neraka. Mahfudin jadi orang kaya. Janda-janda semuanya disantuni, bukan dikawini. Yatim piatu. Mahfudin, itu berapa banyak yang kamu bantu? Iya ya Robi, saya mau menitipkan harta yang kau titipkan padaku agar akan menjadi teman aku di kemudian hari. Bohong kamu. Bukankah kamu ingin disebut Agni Asriya? Ingin disebut orang kaya yang dermawan? Kalau itu bohongan oleh Allah. Satu lagi, ada ke Palestina. Kenapa kamu jauh dari Palestina? Saya ingin jihad membela agamamu. Mati karena ya Allah. Bohong kamu. Kenapa? Di dalam hatimu terlintas supaya tertulis dalam sejarah. Ini pahlawan. Allahu Akbar, naudzubillah min dzalik. Makanya keikhlasan yang harus didahulukan oleh kita, insya Allah.